Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Hari Jumat untuk hari ini. Dan ini masih bersama Pak Faisal untuk kesempatan hari ini ya. Pak Faisal sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Mudah-mudahan selalu sehat Amin, Pak. amin. Aktivitas lancar di pandemi ini nggak ada beda kan? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan segera berlalu pandeminya. WFH tapi ya Pak? Enggak juga. Oh enggak juga nggih. Oh, Cuma ini jamnya kerja yang dikurangi. Hari Sabtu sekarang libur. Oh jadi 2 hari. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Nah ini ntar lagi hari jadi Pemkab Jombang tanggal 21 Oktober ini. Jombang kota kita tercinta. Pak Faisal asli Jombang? Asli, alhamdulillah asli Jombang. Dari Jombangnya ayah Jombang. Ibu Jombang. Gitu ya? Iya, soalnya nanti kita bahas ada Jombangnya nggak Jombang. Oh iya. Gitu ya. Jombangnya Jombangnya ya di sini ini. Jombangnya Jombang. Jombangnya Jombang. Ada Jombangnya bukan ada Jombang. Jombangnya nggak Jombang. Ada yang Jombang berasal dari Jombang sini. Ya, seru nanti ceritanya. Oh, aduh, lah ini. Iya. Bapak Ibu alhamdulillah asli Jombang juga. Asli Jombang, saya juga asli Jombang. Asli Jombang Pak. Asli, asli kan. Ya, orang Jombang itu harus asli. Asli. Ya, emang kalau itu Jombang, asli. Iya, jadi dari dialek. Surabaya nggak ada gitu tah? Ada, jadi Jombang ke timur sampai Surabaya itu asli. Uwombo, Duwowo itu dialek Jombang. Umapi. Nah, nanti ke barat sedikit nggak ada. Aneh ini orang mana bilang gitu? Oh gitu. Iya. Ke barat itu? Dowo banget. Oh iya. Ke Kediri itu sudah masuk ke situ ya? Sebelum Kediri aja ini sudah baratnya Kertosono, ini baratnya Bandar mana? Itu. Baratnya Bandar ke Dumulyo itu namanya Mataraman. Jadi Jombang ini termasuk wilayah Arek. Jadi namanya sini Arek. Oh iya. Kita sudah agak-agak ke Surabaya ya? Ya kita memang perbatasan. Nanti sebagian. Jadi semakin ke timur nanti semakin ke Surabaya kan, Arek. Jadi kita ini termasuk budaya Arek. Baratnya Jombang sudah Mataraman, bocah. Candi kowe. Oh iya. Arek endi kon? Nganjuk itu cah. Iya, Kertosono kan sudah ikut nganjuk kan. Oh iya sih. Oh iya. Bocah. Jadi sama dengan kita. Kita di Jombang sini lagi bicara. Ada orang bilang bocah kita masih lucu aja gitu ya. Lucu wong di, arek endi. Sama juga gitu, kita nanti di barat, di Mataraman gitu. Arek endi? Ono arek iki opo? Salah satu dialek. Dan kalau agak ke Surabaya itu kan lebih kasar ya. Ya gitu, katanya lebih sih begitu. Tapi pokoknya secara umum sih budaya arek itu kita Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu arek. Budaya Arek. Dan dialeknya juga berbeda. Iya. Nah, ngomongin tentang Jombang, ternyata Jombang itu tidak hanya ada di Jombang kita tercinta ini. Jadi ada 7 daerah ya Pak ya. Ada 7 daerah yang selain Jombang yang namanya juga Jombang. Juga ada Jombangnya. Juga ada Jombangnya. Betul. Tahu dari mana Pak? Taunya ya karena kita harus rajin-rajin menelusuri. Jadi saya kebetulan sama teman-teman ini sudah membentuk semacam. Waktu menelusuri Jombang itu memang sengaja atau? Sebenarnya kan sejak lama. Sebenarnya sejak lama sudah dengar. Cuma ini lebih intensif lagi. Ya ini gara-gara pandemi ini. Oh iya. ada manfaat juga. Ya baru. Maksudnya komunitasnya ini baru. Komunitas baru. Jadi saya sama teman-teman membentuk komunitas penelusur sejarah ini namanya Kompas itu, Komunitas Pelestari Sejarah Jombang. Itu baru ya setelah kita nggak bisa diskusi darat, akhirnya kita bikin grup ini. Saya pikir komunitas yang penelusur sejarah itu. Iya itu ya. Tapi kita formalkan bentuk. Kalau istilahnya diskusinya forum ngomong-ngomongnya sudah lama. Cuma kita formalkan istilahnya ya baru-baru ini di masa pandemi ini. Nah itu dulu juga gitu. Saya dengar ada wilayah lain selain Jombang sini itu sebenarnya sudah lama. Ya sekarang beberapa tahun yang lalu itu setidaknya saya tahu itu ada Jombang, Jember. Jombangnya. Jadi di Jember itu ada kota namanya Jombang. Ada kecamatan, desa. Kecamatan. Ada. Ini saya biar nggak salah, biar nggak diprotes pemirsa nanti ya, saya bacakan ya. Jadi dulu saya tahunya itu ada selain Jombang di sini itu ada di Jember. Jadi Kabupaten Jember itu ada namanya Desa Jombang, Kecamatan Jombang. Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupatennya ke Jember. Kalau di sini kan ada Dusun Jombang, Desa Jombang,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Tahu nggak kira-kira? Kalau dusun Jombang? Nah, tahu nggak kira-kira di mana? Nggak tahu kalau dusun Jombang. Nah, dusun Jombang itu di sebelah utaranya pabrik gula Jombang Baru. Dusun Jombang. Itu dusun Jombang. Sebelah mana, Pak? Utaranya sungai. Utaranya pabrik gula kan ada sungai itu. Baratnya Kauman Utara. Iya. Air Saleh ya. Iya, Abdurrahman Saleh. Nah, itu kan sebelah baratnya sungai. Itu namanya dusun Jombang. Makanya ya itu dan disebut Jombangnya Jombang ya di situ itu. Karena nanti dia nulis alamatnya dusun itu Jombang, warga situ tuh dusun Jombang, desa Jombang, kecamatan Jombang, kabupaten Jombang. Lucu. Itu Jombangnya Jombang. Iya. Jadi memang di sini ada desa Jombang, kecamatan Jombang, kabupaten Jombang. Dan di Jember itu hanya Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupatennya Jember. Nah, saya minimal waktu itu dapat 2 kan. Jember sama Jombang ini Jember sama Jombang. Kemudian saya dengar lagi itu ada satu di kalau sekarang ikut Tangerang. Tadi Tangerang Selatan itu di sana namanya Kelurahan Jombang. Kelurahan Jombang, kecamatannya Ciputat, kotanya Tangerang Selatan, provinsinya ikut Banten kan sekarang. Desa ya berarti itu ya. Kelurahan. Karena di sana kan wali kota ya. Kota Madia seperti di Mojokerto. Jadi di kota itu tidak ada desa tapi disebut kelurahan. Nah, saya waktu itu tahunnya 3 itu aja kan. Nah, selama beberapa tahun saya tahunya hanya Jombangnya Jombang sini, Jombang Jember sama Jombangnya Ciputat. Ya, Ciputat. Nah, kemarin semakin menarik dari diskusi saya bersama teman-teman penelusur sejarah itu awalnya dari tadi sebenarnya untuk penetapan hari jadi Pemkab Jombang, awas jangan keliru, hari jadi pemerintah Jombang. Kabupaten Jombang. Pemkab Jombang tanggal 21 Oktober 1910 ini ditetapkan dengan Perbub mulai tahun kemarin 2019. Jadi peringatannya 100 ke 109 tahun usianya Pemkab Jombang. Nah, itu tanggal itu diambil kenapa kok enggak ya, kenapa yang diambil akhirnya tanggal 21 Oktober 1910 itu adalah diambil dari Beslit, keputusan pemerintah Hindia Belanda itu untuk mengangkat bupati pertama yang memimpin Kabupaten Jombang terpisah dari Kabupaten Mojokerto. Jadi Jombang ini dulu dulu jadi satu sama Kabupaten Mojokerto. Jadi tua. Kabupatennya Mojokerto berarti ya? Iya, saudara tua. Kabupaten Mojokerto saudara tua. Terus pisah kita. Kemudian tahun 1910 itu pisah. Mojokerto sendiri kemudian tahun 1918 kalau nggak salah itu pisah sendiri, ada Gemeente Mojokerto. Jadi yang sekarang jadi Pemkot itu. Pemkot Mojokerto. Jadi Pemkab Mojokerto saudara tua kita, Pemkot Mojokerto saudara muda. Jadi kita untuk Kabupaten Jombang Pemkabnya itu 1910. Nah, jadi hati-hati kalau hari jadinya Pemkab Jombang sudah diketahui dan sudah ada Beslitnya, sudah ditetapkan dengan Perbub. Otomatis tahun ini kita peringati yang ke 110 tahun. 110 tahun. Nah, kemarin diskusinya akhirnya rame. Nah, kenapa yang ditetapkan kok tanggal itu? Terus Jombang ini piye? Jombang sebagai Jombang. Nah, akhirnya sama teman-teman akhirnya kan bergulir diskusinya. Ya sudah, karena kita mundur sedikit ke tahun sekitar 2012 itu juga sempat terjadi mau akan ditetapkan waktu itu tahun sekitar 2012 itu mau ditetapkan hari jadinya Jombang. Waktu itu juga masih galau atau nggak tahu kita ya, ada perdebatan Jombang sebagai wilayah administratif pemerintah kabupaten atau Jombang sebagai entitas. Akhirnya muncullah teori berdasarkan prasasti Empu Sendok. Yang satunya kubu sebelah berdasarkan prasasti di zaman Airlangga. Yang satunya sebelum tahun 1900 berapa itu, yang satunya 1100 berapa. Udah itu wacana dua kubu ini akhirnya nggak ketemu kan, nggak ketemu. Akhirnya selama beberapa tahun berganti pemerintahan. Nah, kemudian di tahun kemarin itu berhasil ditetapkan sudah jalan tengahnya ini, atau nggak tahu ini jalan tengah apa jalan nyamping dulu. Iya, paling nggak solusi lah. Ya solusi sementara nggak tahu nanti sebelum ditetapkannya Jombangnya sebagai entitas. Akhirnya ditetapkanlah. Ya sudah, yang kita peringati hari jadi Pemkab Jombangnya. Nah, kembali lagi tadi ke ada berapa Jombang. Nah, ini saya kan gelisah. Masa sih Jombang
hanya 3 ini, nah, gitu. Karena tadi ada pertanyaan tadi, akhirnya kan nanti melebar itunya diskusinya. Oke, kalau tanggal 21 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Pemkabnya Jombang. Terus nama Jombang itu dari mana sih? Asal kata Jombang. Wah, melebar lagi. Nyari hari jadinya Jombang sebagai entitas saja belum ketemu, ditambahi lagi sekarang. Asal kata Jombang. Nah, udah akhirnya timbullah kan ada teori katanya, pernah dengar asal kata Jombang dari mana? Ijo dan abang. Ijo dan abang. Ya, sebenarnya bukan ijo dan abang. Ijo ambek abang. Nah, atau orang Jawa. Jombang. Jo M-nya itu ambek. Oh iya betul. Ijo ambek abang. Lah kenapa ijo ambek abang? Nah, enggak tahu. Tanya aja. Tanya aja yang mendapatkan mendapat sanad cerita itu. Karena saya sendiri belum yakin itu kan, belum. Dah, keluar lagi ada cerita yang lain. Jombang itu berasal dari Mojo Kambang. Oh, ada gitu. Buah maja itu yang jatuh ke air dan tidak tenggelam, kambang. Kambang itu kan apa itu? Bahasa Indonesianya kambang itu terapung. Iya. Buah maja yang terapung, Mojo Kambang. Atas dasar apa itu? Tak tahu, tanya aja. Gitu ya. Iya kan? Kemudian yang ketiga, Jombang itu nama tanaman. Kalau ini ada penjelasan ilmiah, silakan di googling sendiri gimana. Ada nama? Ada. Dan dulu menurut salah satu teman di komunitas kami itu ada masih banyak beberapa tempat itu di Jombang ini tanaman Jombang itu. Tanamannya kalau nggak salah nggak besar, nggak seperti pohon gitu. Beda dengan ploso. Apa sih? Tanamannya kayak gimana, Pak? Ya kayak mungkin rerumputan gitu ya, semacam alang-alang atau ya, nggak terlalu tinggi. Nanti pemirsa bisa googling aja gimana tanaman Jombang. Ya, tanaman Jombang. Kalau bukan buah ya itu. Tanaman ya, mungkin tanaman gitu. mungkin obat ya, mungkin salah satu obat ya. Kalau pohon ploso itu besar. Ploso itu dari tanaman pohon ploso, jadi dia bisa tinggi besar, bisa tumbuh besar. Masih ada juga ya, Pak? Ya mungkin kalau masih beberapa, tapi yang pohon plosonya yang istilahnya yang dulu bonggolnya itu sudah nggak ada. Sekarang jadi pasar itu. Baratnya Pasar Ploso baratnya, itu. Ya baratnya terminal ya sekarang itu. Nah itu di situ katanya dulu ada pohon ploso yang besar sekali. Ya, sekarang udah nggak ada pohonnya. Makanya namanya ploso. Iya. Ya, tadi Jombangnya udah dapat 3 ya. Iya. Ditambahin lagi atas asal nama Jombang tadi. Udah kita nanti nggak selesai diskusinya. Akhirnya kita udah hari yang selesai. Iya, udah. Nanti kapan-kapan lagi sih. Enggak tahu saya diundang lagi atau gimana. Atau teman yang lain ya. Atau Pak Dian kemarin yang ke sini, Pak Dian Sukarno itu lebih berkompeten. Kemarin Pak Dian rencana mau bahasa Jombang itu, tapi karena tadi kan sudah saya kasih sempet, Pak saya kasih beberapa contoh dialek Jombangan itu. Nanti kalau Pak Dian diundang lagi suruh. Iya, seru kali kalau bahasa Jombangan juga. 2 sesi bahasa Jombang sama asal kata dari Jombang. Beliau yang lebih berkompeten. Nanti mudah-mudahan ada waktu ya. Nah, tadi saya udah dapat 3 ya. Nah, akhirnya kita memaksa kita hasil diskusi tadi googling lagi. Berarti Jombang sebagai wilayah administratif itu ya hanya 3 kayaknya. Saya telusuri lagi, tanya-tanya teman, googling dan lain-lain, ketemulah ada 4 lagi wilayah. Nah, ini saya bacakan. Jadi 1 dari ya Jombang yang di sini, kemudian Jombang di Ciputat, Jombang di Jember. Nah, ini ada lagi Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatannya Jombang, Kota Cilegon, Banten. Jadi ternyata di Cilegon itu ada. Cilegon itu kira-kira saya belum ke sana ya. Saya lihat di peta itu baratnya agak ke atas Serang. Jadi setelah kota Serang sebelum ke ujung ini habis ke entek-entekannya Pulau Jawa itu ada Cilegon. Nah, kemudian ada lagi ternyata Desa Jombang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Purworejo, Jawa Tengah. Ini baratnya Jogja, agak dekat sama pantai selatan. Ada ternyata di sana Jombang. Nah, iya desa tapi nggih. Desa Jombang. Desa Jombang, Kecamatan Ngombol. Nah, ini 4 wilayah yang 5 ya. Yang istilahnya apa? Mungkin seusia, yang Jombangnya Jombang sini, Jombang di Purworejo, Jombang di Cilegon dan Ciputat itu seusia, semasa. Jadi istilahnya dia mungkin sudah sangat tua. Nah, ini ada 3 tempat yang muda. Masih muda. Istilahnya
bisa dibilang pecahnya dari Jombang sini. Oh gitu. Sementara ini saya temukan dokumennya seperti itu. Apakah nanti kemudian terbukti maksudnya lain? Pecahan dari sini itu Jadi gimana? begini ceritanya. Jadi tadi, nah ini Jombang yang berikutnya. Nah Jombang Jember tadi itu saya baru dapat dokumennya. Ini kebetulan kemarin dikirimi teman saya Gus Rijal Mumazik. Jadi beliau ini salah satu dzurriyyah dari Kiai Safawi Ahmad Basir, Pondok Pesantren Mabdaul Ma'arif Jombang Jember. Nah di buku ini diceritakan ternyata Jombang yang di Jember itu didirikan oleh orang Jombang sini. Kiai Safawi ini. Ya yang leluhurnya generasi pertamanya. Masih yang mendirikan? Iya yang Babat Alas. Kalau orang sini kan menyebutnya Babat Alas. Karena beliau dari Jombang. Ternyata dari Dusun Buduk, Desa Tugu Sumberjo, Peterongan. Jadi leluhurnya dari orang berasal Buduk. dari dusun Iya, dari Buduk Peterongan. Itu. Leluhurnya dari kemudian sana. Ke Jember. Kemudian ke Jember sana Babat Alas itu. Babat Alas untuk mengenang daerahnya. Akhirnya namanya Jombang juga. Namanya Jombang. Desa Jombang, Kecamatan Jombang. Itu letaknya sebelah utaranya agak ke barat Kencong. Jadi di Jember ada Kecamatan Kencong, pernah dengar? Kencong Jember belum dengar, nanti bisa di googling dilihat. Jadi di sana ada wilayah Kencong Jember itu. Nah, itu kemudian dulu Desa Jombang ini masuk Kecamatan Kencong. Kemudian beberapa tahun terakhir dipecah. Sekarang berdiri sendiri. Desanya sendiri. Kecamatannya. Kecamatan. Jadi kecamatannya kayak. Oh iya kecamatan. Sekarang Kecamatan Jombang. Dulu kan ikut Kencong. Nah, Kencong sendiri. Jombang sendiri. Nah, ternyata itu sudah terjawab kan. Berarti Jombang yang ada di Jember tidak lebih tua dari Jombang yang di sini. Nah, karena yang membabat alas tadi itu ya. Yang membabat alas ternyata leluhurnya itu dari Jombang. Buduk Peterongan. Nah, ada lagi ini. Apa Jombang yang di lain itu seperti Ciputat itu juga kasusnya sama? Nah, ini tidak sama. Enggak sama. Tidak sama. Jadi yang atau malah kita ini yang juga sempalan lagi gitu. Nah, itu nanti jangan-jangan kita ternyata saudara mudanya Jombang yang di sana. Makanya ini kan harus terus digali sejarah itu. Iya. Seperti itu. Nah, kan ini minimal sudah ketemu kan. Ternyata Jombang yang penasaran selama ini kita, wah kalau itu Jombang Jember gimana sejarahnya, udah ketemu. Ternyata yang Babat Alas leluhurnya dari Buduk Jombang sini. Berarti saudara muda. Nah, yang berikutnya ada Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kalimantan jauh kan? Kalimantan Selatan. Nah, ini ternyata juga yang mendirikan itu orang transmigran dari Jombang sini. Nah, makanya desa ini baru ada tahun 74. Kalau yang di Jember tadi baru ada 1900. Tahun 1900. Karena leluhurnya beliau ini datang sekitar 1890 akhir. Yang Jombang di Kalimantan ini juga asli. Nah, yang Jombang yang Jombang di Satui transmigrasi kan. Transmigrasi. Sana dari nama-nama desanya di sana ya nama-nama sini kayak apa kemarin saya lihat tuh Al-Karomah atau apa gitu. Jadi nama-nama Jawa lah istilahnya ya. Karena yang itu tadi karena wilayah trans. Nah, berarti lebih mudah lagi kan. Lebih mudah lagi. Nah, ini yang terakhir ada informasi kemarin saya punya teman aslinya Diwa sini. Rumahnya depan Kecamatan Diwa. Kebetulan dia ini kerja ditugaskan di wilayah Langkat atau enggak mana Sumatera. Nah, di sana dia 2 bulan itu dapat informasi dari temannya, Mas di sini ada loh Mas daerah namanya Jombang. Sayangnya belum lengkap datanya. Jadi di sana itu ada wilayah gitu ya, wilayahnya Jombang. Cuma ini ternyata tidak keluar. Dia bukan sebagai tempat administratif. Jadi bukan pemerintahan, belum ketemu ini desa berbentuk desa apa kelurahan atau gimana. Yang muncul justru nama Sungai Jombang. Jadi di wilayah Sumatera itu maksudnya dimaksud tadi itu sungai. Bukan, beda. Jadi yang makanya ini belum ketemu. Yang cerita dari teman saya ini itu ada wilayah Mas, itu Jombang namanya Jombang. Orang sini menyebutnya Jombang. Cuma ini saya cari, saya telusuri belum ketemu. Wilayah administratifnya itu yang dimaksud teman saya itu belum ketemu. Di sana itu sudah katanya sudah 2-3 generasi dan sudah nggak bisa berbahasa Jombang, nggak bisa berbahasa Jawa. Nah, leluhurnya itu diperkirakan di bawah Belanda waktu periode tanam paksa Rodi. Kalau benar itu berarti kan di bawah itu sekitar tahun 1811 masanya Dendels itu. Cuma ini juga meragukan
Kalau ini berarti lama kan? Iya, karena memang sudah 3 generasi tadi kan. Setahu saya ini berdasarkan penelusuran itu proyeknya Dendels ini kan membangun jalan di Jawa, tidak pernah sampai ke Sumatera. Nah, apakah ini orang yang Jombang dibawa ke Rodi kerja paksa ini kemudian tidak kembali ke sini, habis proyek jalan pos selesai itu kemudian ke Sumatera? Ini kan belum ketemu jawabannya. Yang jelas di daerah sana itu ada. Nama Jombang itu nama ada. Jombang katanya, jadi belum ketemu ya. Nah, yang saya justru setelah menelusuri di Sumatera itu ada namanya sungai. Jadi di daerah namanya Jombang. Namanya Sungai Jombang. Jadi Sungai Jombang itu ada 2, malah ada 2 sungai yang menggunakan nama Jombang. Nah, menarik ya. Seru. Iya. Seru. Jadi ada selain Jombang sini itu. Nah, makanya kalau ditanya orang sini, mungkin versi orang sini tadi, Jombangnya sini tuh ya hijau ambek abang, mojo kambang, tanaman Jombang. Nah, kita nggak tahu. Apakah daerah yang lain? Kalau yang tadi adiknya Jombang gini, yang di Jember. Kemudian itu bahasa juga seperti kita. Kalau saya sendiri belum pernah ke sana ya. Sudah bergeser ya, gitu. tapi kan tetap terpengaruh ya, karena lingkungan itu kan beradaptasi. Apalagi Jember kan lebih dekat dengan daerah bukan budaya arek sini, mungkin juga terpengaruh dengan kalau ke sana kan sudah berbatasan dengan Banyuwangi misalnya dengan suku Osingnya. Ke sini ada Lumajang, yang mungkin ada suku Madura dan lain-lain, berakulturasi kan mereka. Jadi paling tidak mungkin ada lah apa sedikit banyak yang masih. Nah, itu nanti Pak Dian kayaknya perlu ke sana menelusuri apakah ada kosakata dialek Jombangan masih ada nggak di beberapa daerah yang saudara muda kita itu. Iya. Seru ya, lucu. Tapi mungkin tidak hanya Jombang kayaknya ya Pak ya, ada beberapa daerah yang kemudian namanya juga sama. Oh kan? Iya, makanya itu kan ini kekayaan budaya Indonesia. Kita ambil contoh saja Kaliwungu. Di Jombang ada kan Kaliwungu. Nah, di sini Kaliwungu adalah nama desa yang kemudian menjadi kelurahan. Kecamatannya Jombang Kota. Jangan lupa di Semarang ada Kaliwungu. Di Semarang juga ada Kaliwungu. Nah, ini gimana hubungannya Kaliwungu Jombang dengan Kaliwungu Semarang? Misalnya tua mana? Apa orangnya sama yang memberi nama? Itulah menarik. Penelusuran sejarah. Menarik untuk ditelusuri sebenarnya. Menarik untuk ditelusuri. Seperti itu. Dan ini memang harusnya juga penting ya. Penting sekali. Ini juga bagian dari sejarah dan tidak boleh biar tahu asal usulnya. Biar tahu asal usul. Oke, karena kata-katanya kan negara besar itu harus tahu sejarahnya. Betul. Gitu. Oke, Pak Faisal, mungkin ada ditambahkan lagi dengan Jombang gitu, Pak? Kalau untuk tadi nama-nama tempat sudah kita sebutkan ya. Mungkin yang menarik itu nanti tadi pentingnya menelusuri asal-usul sejarah suatu wilayah atau daerah tadi. Ini sebenarnya peluang untuk adik-adik kita yang kuliah di jurusan sejarah misalnya. Jadi peluang untuk mungkin nanti ada tugas atau ada tesis itu kan bisa diambil salah satunya sejarah pentingnya sejarah lokal ini. Jadi nanti insya Allah kalau kita bisa membantu lah semampu kita. Kalau memang dibutuhkan. Banyak masih potensi di Jombang. Jangankan tadi yang wilayah Kaliwungu di Jombang dengan Kaliwungu di Semarang misalnya. Yang sejombang aja itu ada beberapa nama yang sama. Kan? Iya. Misalnya dusun Sumbernongko di Denanyar itu di wilayah Ngusian ada namanya Desa Sumbernongko. Banyak dan enggak ini. Kemudian di Ngoro ada Kesamben. Kesamben, padahal di Kesambennya Kesamben, di utara ada Kesamben. Belimbing sini sama Belimbing Kesamben. Nah, jadi yang Jombang aja sudah begitu kaya dengan dan itu bisa jadi menarik karena ternyata ini kayak tadi itu sempalannya atau mungkin kan adik-adik jurusan sejarah bisa itu menjadikan tugas menelusuri sejarahnya tadi apakah ini berasal dari yang sama atau memang berbeda dan kebetulan semasa atau tidak, sejaman atau tidak, itu kan menarik. Oke, Pak Faisal Matono sudah hadir untuk kesempatan hari ini bersama kita. Nanti mudah-mudahan kita undang lagi mau, Pak. Selalu nanti mesti ada yang menarik. Ada aja yang menarik dan pasti masih banyak yang menarik dari Pak Faisal yang mesti kita uli kayaknya.
Tapi nggak bisa kita hari ini ya. Oke, matur nuwun Pak Faisal dan sahabat santri, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.